lembaganya masih ada, tapi marwahnya direbut dan dihancurkan. 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 51 diantaranya orang terancam diberhentikan. yang kita memungkinkan. Korupsi yang terjadi di era reformasi saat ini jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan di zaman Para koruptor saat ini bersatu untuk melemahkan KPK. Memberhentikan 75 pegawai KPK. Yang berpesta pora hari ini adalah koruptor and their gangs, karena KPK dilumpuhkan. Isu pemberantasan korupsi harus kita perhatikan dan juga kita suarakan. Karena tidak hanya berdampak pada generasi hari ini, tapi ini akan menjadi dampak untuk generasi yang akan datang. Hari ini, Centennials bersama relawan Jakarta Maju Bersama telah mengadakan kegiatan nonton bareng video dokumenter KPK The Endgame dengan harapan mengumpulkan aspirasi dan opini masyarakat, khususnya generasi Z, untuk bersuara terhadap isu korupsi. Jangan sampai ini hanya menjadi visi utopis, tapi bisa menjadi kenyataan. Bersama dengan pembicara-pembicara dan pemateri yang pastinya berintegritas dan luar biasa. Di sini saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan antusiasme teman-teman. Karena orang-orang yang punya kekuatan modal, kekuatan politik yang koruptif tidak nyaman dengan keberadaan KPK. Koruptor gitu ya masih bisa nyalon lagi, itu buat jadi cara segala macam. Tapi ini teman-teman KPK yang udah nangkepin koruptor, yang harusnya tinggal alih status aja, dikeluarin. Belum lagi stigmatisasi yang harus ditetapkan sama mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang berjuang sampai bahkan matanya buta gitu ya untuk upaya pemberantasan korupsi. Elit-elit oligarki itu bisa berkonsolidasi, gak ada salahnya buat rakyat juga bisa berkonsolidasi. Dan saya menantang bagi kita semua untuk bisa membuat suatu hal baru. Watchdog hari ini sudah dengan cepat, begitu kasusnya bergulir, beliau langsung bisa buat film. Padahal di panggung depan kita melihat ada sejumlah skema sistematis untuk melemahkan pemberantasan KPK. Kita tidak menyembah KPK-nya, kita tidak menyembah 75 pegawai yang dipecat karena tidak lolos TWK. Tapi ada satu generasi yang masih berharap bahwa Indonesia ke depan akan bersih. Kalau menurut gue menyikapi 75 orang pegawai KPK yang dinonaktifkan, karena ada satu kasus yang beberapa kasus yang mereka tangani dan itu menyangkut oleh orang-orang yang punya kepentingan saat ini. Jadi mereka tidak mau diusik karena mereka masih ingin berkuasa. Jadi teman-teman biasain untuk melakukan hal yang jujur meskipun kecil dan pahit, tapi lakuin gitu loh. Bagi teman-teman yang penggila gadget nih, manfaatin deh kuotanya pada hal-hal yang baik. Karena kalau orang baik diam, ya udahlah keburukan akan menyebar. Yang bisa saya petik atas kejadian ini adalah kita sebagai pemuda harus lebih aware lagi terhadap permasalahan bangsa. Karena kenapa? Karena ke depan bangsa kita itu ada di genggaman anak-anak muda. Oleh karenanya, saya berharap, termasuk saya pribadi, pemuda harus mengambil peran dalam isu-isu nasional, khususnya isu-isu strategis perihal bangsa dan negara. Karena penting sekali bahwasannya setiap individu tahu literasi, paham akan negaranya, bangsanya, dan sejarahnya. Satu kata mungkin atau satu kalimat gitu, perjuangan melainkan hanya bukan kata-kata, melainkan harus ada bukti nyata. Jadi kalau dari gue pribadi, dari semua LSM swadaya, lembaga-lembaga, dari semua masyarakat, dari struktur sampai dari masyarakat dari berbagai kalangan, dari berbagai ras, suku dan agama,
terbitinlah 98 part 2 gitu. Ini udah KPK yang disentuh, mau apa lagi yang disentuh? Mungkin bagaimana kita ini bisa jangan menuntut orang lain untuk lebih, tapi tuntut diri sendiri dulu untuk melampaui batas. Jadi kita keluarin nih potensi-potensi yang kita punya, sehingga adanya kita di di elemen-elemen masyarakat saat ini itu bisa berdampak gitu tuh. Nggak hanya sekedar menjadi pendengar atau sekedar menjadi oposisi tanpa solusi gitu tuh. Sebenarnya praktik ini kita tanpa sadari udah ada sejak dini ya kan. Anak dibohongin nih, dikasih bilangnya mau dikasih 5.000, tapi dikasih 2.000. Itu kan sebenarnya ada penipuan-penipuan, tapi tanpa sadar itu sudah terbentuk. Mungkin langkah kecilnya ayo kita berani jujur, walaupun jujur itu menyakitkan. Saya nggak ngelihat filmnya ya, tapi keramaiannya, bahwasannya banyak yang masih peduli gitu. Sebenarnya benar kata Bang Ferry, KPK ini ya nggak bakal independen gitu. Pasti nanti ada revisi lagi, akhirnya ya korupsi yang menang. Menurut gue yang paling penting itu jangan asal menyikapi, terutama teman-teman Gen Z nih, harus terus banyak mengkaji isunya seperti apa, terus alurnya seperti apa. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengkaji isu tersebut sampai tuntas gitu. Jadi hasil yang kalian keluarkan itu udah mateng, nggak setengah mateng yang didistribusikan. Tapi kalau misalnya gue yang paling kecil, lo bisa adil dengan diri lo, pembagian, maksudnya gini, istirahat lo dengan belajar lo dengan produktif lo itu harus adil dari diri lo sendiri. Kalau misalnya udah benar-benar bisa membagi waktu dan lo nggak korupsi, ngambil dari waktu istirahat lo, belajar lo dan sebagainya, menurut gue itu jadi habit yang bagus sih. Kalau di sekolah ya jangan nyontek, itu udah klise banget ya, tapi menurut gue itu juga penting.